Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk thalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alaihi wasallam, kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi Allah tidak meninggalkan uzur sama sekali kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu, harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Di dalam surah Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka penduduk neraka akan berteriak-teriak. Kemudian mengatakan, "Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Ini janjinya penghuni neraka. Kalau mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan bertobat. Bahkan mereka akan beramal lebih giat dibandingkan sebelum mereka masuk neraka. Itu janji penduduk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan telah datang peringatan kepada kalian, maka Allah katakan, maka rasakanlah azab kami dan bagi orang-orang zalim. Tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Surah Fatir ayat 37 ini Allah sudah memperingati. Bukankah aku telah memberikan usia yang panjang kepadamu? Sebagian ahli tafsir diantaranya pendapat Imam Mujahid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya ketika Allah mengatakan, bukankah aku sudah berikan usia kepada kalian yang panjang, kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya usia 60 tahun. Jadi Allah ingatkan usia 60 tahun ini. Karena ketika penduduk neraka mereka berteriak-teriak dan ingin keluar dari neraka, kemudian mereka berjanji akan bertobat dan akan semangat melakukan amal soleh, Allah tidak ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bantah dengan dua perkara. Pertama, bukankah dulu sudah aku berikan ke usia sampai 60 tahun? Yang kedua, dan sebelum aku wafatkan dirimu sudah datang peringatanku kepada kalian. Jadi kalau kalian kemudian masuk neraka ya salah sendiri. Kenapa usia 60 tahun ini? Kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka rentan untuk masuk ke dalam neraka. Ada sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara. Pada hari kiamat tidak akan dipandang Allah. Bahkan pada hari kiamat Allah sediakan azab yang pedih. Kemudian Rasul menyebut salah satunya apa? Orang yang sudah tua renta, kakek-kakek tapi masih berzina. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan kakek-kakek yang berzina? Bukankah ke anak muda lebih banyak melakukan zina dibandingkan orang tua? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin katakan bahwa kalau seandainya orang ini sudah tua, sudah 60, sudah 70, kemudian masih juga berzina, berarti memang kakek ini tak tahu diri, dia tidak paham bahwa dia itu sebentar lagi akan mati. Berarti yang mendorong dia maksiat, itu karena buruknya akhlak dan kebiasaan hidupnya. Karena orang yang sudah tua, apalagi sudah 70 tahun, kemudian berzina apa pendorongnya? Tidak ada pendorongnya. Kalau anak muda berzina mungkin syahwatnya masih meluap-luap, wajar. Akhirnya terkalahkan dengan syahwatnya, berzinahlah anak muda. Tapi kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah renta, tenaga tak ada, syahwat kurang, mata sudah rabun, telinga sudah budek, kok masih berzina, ini gimana ceritanya? Makanya kemudian para ulama mengatakan, orang yang sudah tua berzina, lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Jadi usia 60 tahun itu, harusnya orang itu sudah lebih dekat kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia mengatakan, hendaklah usia-usia tua itu mereka sudah harus tinggal di masjid, harus banyak duduk-duduk di masjid. Karena apa kegiatan orang yang sudah tua, apalagi sudah pensiun, tinggal duduk di masjid ajalah dari maghrib sampai ke isya. Nanti dari subuh sampai ke suruk, nanti dari zuhur sampai ke asyar. Kalau udah tua apalah kerjaannya? Harusnya, kata Imam Ibnu Hazm, seharusnya orang yang sudah sepuh itu harus memperbanyak tinggal di masjid. Karena perjalanan dia sudah dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan usia 60 tahun dan Allah katakan dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa peringatan di sini? Ada 6 penafsiran para ulama tentang makna peringatan dalam surah Fatir ini. Yang pertama, maksudnya telah datang peringatan kepada kalian, artinya Rasul sudah diutus, sehingga tidak ada uzur lagi kalian untuk berpaling dari Islam karena Nabi sudah diutus dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai kepada kita lewat para ulama, lewat para asatid. Tapi kenapa kalian tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu? Berarti tidak ada uzur lagi. Yang kedua, yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran di hadapan kita. Dan Alhamdulillah Al-Quran sekarang ini dicetak banyak-banyak. Di masjid ada Quran,
Di rumah ada Quran, di handphone ada aplikasi Quran. Kalau orang sudah tua 60 tahun kok tidak mau baca Quran, itu sudah enggak ada uzur lagi bagi dia. Karena Quran sudah diturunkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, umur itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi saya ambil 60 tahun karena pembahasan kita bicara soal 60 tahun. Jadi di antara peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah tua itu adalah umur itu sendiri, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatasi umur umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasul, usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau sudah 60 tahun sisanya tinggal 10. Berarti yang sudah dilalui lebih banyak dibandingkan yang belum diarumi. Yang sudah dilalui sudah 60 tahun, berarti sisanya tinggal 10 tahun lagi. Iya, kalau seandainya mati di usia 70 tahun, kalau matinya di usia 65 tahun, berarti tidak sampai. Sehingga kalau seandainya kemudian umur yang ia sudah tempuh itu tidak menjadikan peringatan kepada dia, masih merasa muda saja, ini bahaya ini. Kan ada tuh tua-tua keladi kan, tua-tua nggak jadi-jadi, tua nggak jelas, kayak masih muda saja. Padahal jalan 100 meter saja udah capek, naik tangga ke atas saja nggak kuat. Tapi masih muda saja. Jadi masih orang-orang tua yang seperti ini tidak tahu diri, tahu umur harusnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat di antara nazir juga adalah uban di kepala, karena biasanya usia 60 tahun itu udah banyak ubannya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Jadi Iyas bin Qatadah ini ada seorang ulama salaf, Iyas bin Qatadah, kalau dia ngaca, kemudian dia tampak di janggutnya ada rambut putih ataupun uban, maka dia akan ngomong sendiri dan mengatakan, sesungguhnya aku sudah melihat kematian itu sudah mencari aku. Katanya, jadi kalau seandainya antum ngaca gitu kan, kok di janggutnya sudah ada ubannya, di rambutnya ada ubannya. Ngomonglah di malaikat lagi nyari-nyari aku nih, jangan-jangan di belakang rumah pula malaikat tuh. Itulah ulama salaf seperti itu. Ini seolah-olah kalau sudah ada uban itu ingatnya apa? Lagi dicari-cari malaikat maut. Itu kata Iyas bin Qatadah. Dan dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala atau di janggut, berarti matilah hatinya mati, keras hatinya. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, seperti Al-Imam Al-Baqawi rahimahullah, uban itu peringatan telah dekatnya kematian, dan yang lain mengatakan bahwa rambut putih itu awal dari tingkatan-tingkatan telah dekatnya kematian orang itu. Makanya kita lihat kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika dia didatangi malaikat maut. Apa kata Nabi Yakub? Kenapa kau tidak utus alamat kepadaku biar aku tahu bahwa aku akan meninggal? Maka kata malaikat maut, kan sudah. Allah sudah utus 3 alamat lagi kepadamu, kata Yakub. Apa itu? Maka malaikat maut mengatakan, putihnya rambutmu, bungkuknya badanmu, dan lemahnya fisikmu. Itulah tanda-tandanya. Kalau sudah rambut beruban semua, kemudian badan mulai membungkuk dan sudah tidak lurus lagi, kemudian fisik mulai melemah dan tidak punya kekuatan lagi, itu tanda-tanda bahwa malaikat maut sudah dekat-dekat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, banyaknya orang yang meninggal di sekitar kita. Rata-rata kalau usia 60 tahun ikhwan, itu rata-rata pasti dia akan kehilangan kawan-kawannya. Karena rata-rata kawan-kawannya sudah meninggal. Mungkin kawan yang tahun kemarin masih ngopi, masih ngeteh, masih ngaji, masih apa gitu ya depan kita itu, tiba-tiba ada pengumuman inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Dan pasti juga kalau ketemu di sesama kawan yang usia 60 tahun pasti pertanyaannya, si kawan masih hidup nggak? Pertanyaannya hidup mati aja itu. Tapi kalau seandainya masih anak-anak muda kan, kalau ketemu kawan nggak mungkin lah cerita hidup mati. Paling kerja apa dia? Itu kalau masih muda-muda kan, tinggal di mana? Itu kalau masih muda-muda. Kalau sudah 60 tahun ketemu kawannya. Pertanyaan cuma satu, masih hidup nggak tuh si Anu? Udah mati, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya bahwa dengan banyaknya kematian teman-teman dia, sudah tidak bisa lagi hanya kenangan saja, ingat nostalgia zaman dulu. Sebenarnya dengan banyaknya kematian teman-teman itu sudah sinyal. Itu sebenarnya itulah nazir peringatan. Dengan kawan-kawannya yang banyak meninggal duluan itu, harusnya itu peringatan bagi kita yang usia 60, bahwa kita pun akan seperti dia. Kemudian yang nomor 6 di antara nadir juga adalah al-musibah. Biasanya umur 60 tahun itu sudah melewati musibah. Entah musibah yang mengarah kepada kematian dia. Kan sering kita ini kadang-kadang lagi naik motor tahu-tahu, harusnya mati dia ketabrak tapi masih diselamatkan. Harusnya kita masuk parit tahu-tahu. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ketika ngantuk harusnya nabrak, tahu-tahu tidak nabrak. Itu kan musibah. Sebenarnya itu sinyal-sinyal tuh yang kayak gitu tuh. Dan usia 60 tahun itu sudah biasanya seperti itu. Karena apa? Pandangan sudah rabun, pendengaran juga sudah kurang, kekuatan fisik pun sudah mengurang, kadang-kadang kalau jalan pun kadang-kadang mudah jatuh. Sudah banyak musibah itu biasanya, dengan berbagai macam komplikasi penyakit di badan dia saja, itu sudah dekat-dekat. Karena usia 60 tahun itu biasanya kalau ngobrol dengan kawannya, itu bukan soal penyakit, tapi soal fasilitas rumah sakit. Kalau dulu, kalau 40 tahun ialah soal penyakit. Bagaimana asam urat, gula kolesterol, itu 40 tahun. Kalau 60 tahun fasilitas rumah sakit biasanya, jangan di situ sana bagus rumah sakitnya, itu yang dibicarakan. Di sana pakai BPJS luar biasa penangannya. Ketika kemudian cara bicaranya saja sudah beda.
Tuh kan, bukan lagi cerita penyakit, cerita fasilitas. Harusnya itu sebenarnya peringatan keras bahwa sebenarnya tinggal sejengkal lagi hidup dia tuh sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Rasul sudah diutus, Quran sudah ada di hadapan kita, kemudian juga umur sudah 60 tahun, kemudian kepala janggut juga sudah beruban, kemudian banyaknya kematian teman-teman sebaya dia, kemudian juga banyaknya musibah, penyakit, dan macam-macam. Kalau tidak menjadi peringatan bagi dia. Ini memang orang tua tak tahu diri. Kalau 6 perkara sudah ada loh, kok enggak sadar gitu ya. Memang su'ul khotimah itu. Persis seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal tadi. Allah mencabut uzurnya kepada siapapun yang diakhirkan, ajalnya sampai usianya 60 tahun. Kalau dia berbuat maksiat, Allah tidak akan terima uzurnya. Kok sudah tua masih maksiat pula? Masa saya kasih uzur, kata Allah? Enggak bisa ya. Makanya kemudian, kenapa penduduk neraka itu berteriak-teriak? Mereka meminta agar dikeluarkan di neraka dan berjanji untuk beramal soleh. Tapi Allah mengatakan, sudah kukasih 60 tahun dan peringatan sudah datang kepadamu. Kok kita tidak bertobat seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu? Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi jika usia kita sudah mendekati atau bahkan melewati 60 tahun, ini bukan waktu untuk bermain-main. Ini bukan masanya lagi menunda taubat. Ini bukan saatnya lagi menganggap hidup ini panjang, padahal kematian sudah begitu dekat. Allah telah memberi kita umur, memberi kita peringatan, memberi kita Al-Quran, mengutus Rasul, memperlihatkan uban di kepala kita, dan mengambil kawan-kawan kita satu persatu. Masihkah kita buta? Masihkah kita tuli terhadap peringatan-peringatan itu? Jangan sampai kita termasuk golongan yang Allah sebut dalam surah Fatir ayat 37, yang menjerit-jerit di neraka dan berkata, Ya Rabb, kembalikan kami. Kami akan beramal saleh. Tapi tidak dijawab oleh Allah, karena dahulu ketika diberi umur panjang, kita tidak memanfaatkannya. Maka saudaraku, sebelum semuanya terlambat, mari kembali kepada Allah. Perbaiki salat kita, perbanyak duduk di masjid, dekatkan diri dengan Al-Quran, jaga lisan dan hati dari maksiat, dan bergaullah dengan orang-orang saleh. Jangan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan belum bersiap. Karena sesungguhnya bukan usia yang menentukan keselamatan kita, tapi kesiapan hati dan amal sebelum kita dipanggil pulang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan memberikan kepada kita husnul khatimah di akhir kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.